Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HJK Elemen Talks presented by Resa Media Network. Kali ini gue udah bersama Bang Lanang lagi. Assalamualaikum Bang. Salam terbuka Tujan. Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa muncul lagi di podcast HJK. HJK. Hai JK. Ya, oke. Ya Bang, ini episode follow up dari yang sebelumnya. Iya. Karena ini penasaran terkait, karena kan sebelumnya itu kita ngebahas tentang worldview of Islam ya. Ya. Ternyata ketika kita berislam, di dalam Islam itu ternyata membawa sebuah cara pandangnya tersendiri. Kayak gitu, yang mana itu ada konsep tentang Tuhan, konsep tentang agama, nabi, wahyu, dan kemarin Bang Lanang juga nyebut tentang konsep kebahagiaan. Tuh. Kayak gitu. Nah, ini menarik Bang, karena ya pada dasarnya kan kita hidup, sekolah, bekerja, itu kan mencari kebahagiaan. Tuh. Kayak gitu ya. Intinya ya kalau ditanya ya Exactly. gue pengen nyari kebahagiaan hidup gue kayak Iya. gitu kan. Nah, berkaitan dengan worldview of Islam tentang konsep kebahagiaan, memang itu seperti apa Bang? Kayak gimana tuh konsep kebahagiaan di dalam Islam, bagaimana Islam memandang tentang kebahagiaan? Iya, kemarin kebahagiaan. Oke, melanjutkan perbahasan kita sebelumnya soal worldview Iya. Islam ya. Jadi perbahasan soal kebahagiaan itu menurut saya tuh jadi kayak second layer of the worldview ya. Ini dalam pandangan saya aja. Jadi saya membagi itu ring pertama itu konsep Tuhan tuh udah nggak bisa tolak. Terus Tuhan, wahyu, nabi. Eh, Ya, tuh tiga itu yang krusial di tengahnya. Terus kemudian turun lagi ke konsep manusia. Terus kemudian lagi turunannya itu kebebasan, keadilan, kebahagiaan tuh termasuk ke situ. Iya. Nah, yang saya tangkap untuk memudahkan saya tuh, ketika saya membahas tentang worldview, Iya. saya nggak bisa bahas itu kecuali saya udah bahas yang atasnya dulu. Nangkap ya? Jadi kalau Oke. Tuhannya berbeda, manusianya beda, manusianya beda, bahagianya beda. Ketika kita memandang tentang Tuhan, siapa definisi Tuhan itu apa, Iya. maka ke bawahnya itu akan beda tuh. Berbeda, akan beda. Memaknai tentang apa itu kebahagiaan, maknai Betul. apa itu Manusia. tadi manusia. Itu pasti akan beda. Itu kan pasti beda karena konsep Tuhan itu adalah konsep kunci dalam worldview Islam gitu. Nah, terus tapi memang kalau misalnya orang mau ngomongin kebahagiaan, sebenarnya pasti akan ngomong manusia. Gitu. Nah, sekarang ketika dalam membahaskan Islam, manusia itu di Islam adalah dia adalah entitas ketiga yang terdiri dari dua entitas. Pertama dari ruhnya, terus kemudian dari jasmaninya. Nah, dia adalah yang ketiga yang terdiri dari dua itu, tapi dia bukan salah satu di antara keduanya. Dia ada double associate gitu. Jadi dia jasad, tapi dia juga ruh. Oke. Jasad dan ruh gitu. Nah, jadi berbarengan. Jadi kalau ngomongin kebahagiaan dalam Islam, maka dia berkaitan dengan kedua hal itu. Jadi nggak bisa salah satunya aja. Jasad dan ruh tadi. Jasad dan ruh tadi. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia memang satu dari alam amar yang lebih tinggi, itu apa? Jiwa kita. Terus kemudian ada yang lebih rendah, memang jasmaninya itu memang dari bumi. Gitu. Jadi kalau orang ngomong manusia tuh sifat dasarnya tuh bengis gitu. Semua manusia tuh bisa keji gitu. Mungkin itu sama kayak apa? Kayak di beberapa film-film ya, untuk menunjukkan beberapa bahwa ketika di Game of Survival itu manusia tuh akan menunjukkan sisi bengisnya gitu. Gitu. Tapi mereka di film itu juga bisa menunjukkan bahwa ada manusia yang tetap mempertahankan kebaikannya, keluhuran budinya. Memang ada tapi nggak banyak gitu. Dan itu yang sebenarnya mau ditonjolin kan gitu, bahwa sebenarnya manusia tuh bisa loh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menafikan bahwa manusia itu bisa keji juga, itu juga salah. Jadi itu bukan hakikat. Nah, tapi manusia bisa apa nih? Bisa mengeluarkan keluhuran budinya di saat seperti itu, dia manusia yang mulia gitu. Nah, makanya dia ini manusia yang rare gitu. Nah, tapi langkahnya itu nggak bisa direproduksi lebih gitu, maksudnya nggak bisa direplikasi gitu, karena itu jadinya personal, baiknya personal. Makanya sebenarnya kita perlu agama supaya kita tuh standarnya tuh semua orang paham. Kita bisa bertata laku yang sama baiknya. Benar. Gitu. Cuma emang beda levelnya. Oh, dia baik tapi yang ini lebih baik gitu. Nah, tapi kalau di barat dalam film-filmnya gitu, ya yang baik itu langsung kontras, juxtapose langsung sama yang lain tuh bengisnya kayak gimana gitu. Maksudnya banyak film-film post apokaliptik yang genre-genre gitu kan, itu digandrungin 2010 sampai 2020 terakhir gitu. Gitu.
banyak lah yang maksudnya yang berseri kayak gitu. Dua yang diantaranya kayak misalnya Maze Runner, terus apa Oh. Mockingjay gitu. Oh Kayak itu iya, maksudnya Hunger apa? Game, Hunger Game. Energi apa? Hunger Games, dan itu menunjukkan sisi bengisnya manusia di situ. Tapi ada yang baik itu bisa gitu. Iya. Tapi mereka tidak bisa apa namanya? Tidak bisa memperlanjutkan kebaikan itu gitu. Bahkan di Attack of Titans pun juga itu udah dihancurin semua. Kayak gimana muncul Eren udah ibaratnya berkorban gitu. Ya manusia kan kayak gitu lagi gitu. Iya, endingnya kan ada Endingnya perang-perang dia lagi. ada perang-perang lagi kan. lagi. Cuma beda jarak ke 2 generasi atau mungkin Iya. 1 generasi aja. Kenapa? Karena dia memang tidak bergantung pada agama gitu. Dia bergantung pada rasional. Itu saya ingat perbahasannya bahwa manusia itu tidak bisa mengatur dirinya, apalagi secara kolektif, dengan akalnya sendiri. Makanya kita perlu wahyu. Oke. Wahyu itu akhirnya menjadi sumber otoritas tertinggi bagi kita, bagi muslim, untuk bisa mengatur diri kita sendiri. Makanya syariat itu dipandang lebih tinggi daripada yang akal. Iya. Gitu. Makanya tapi kita perlu akal untuk bisa mencerna syariat itu. Nah, jadi maksudnya akal itu Iya. bukan ditolak gitu. Iya. Jadi syariat itu adalah cahaya kalau kata Imam Ghazali, dan akal itu adalah mata. Ya, kalau matanya buta, cahaya mau disorot gimana pun dia nggak bisa lihat. Nggak bakal bisa. Nah, tapi kalau misalnya akalnya ngelihat tapi dia nggak punya cahaya, dia sama butanya. Jadi dia perlu Iya, keduanya tahu ya. iya, Jadi maksudnya benar. logikanya tuh memang kayak Imam Ghazali itu memang memakai analogi seperti itu. Jadi, nah dalam memandang kebahagiaan, kita harus melihat manusia itu dari dua sisi itu. Oke. Dan kita harus sadar bahwa jiwa yang tinggi itu adalah sifat asli manusia. Ya, sifatnya nafs natikoh itu gitu. Ya, dia yang berasal dari alam tinggi, dia yang udah dia yang sudah mengecap wahdaniyah Tuhan dalam alam alastu gitu. Dalam perjanjian Tuhan itu, makanya itu konsep dinnya Prof. Alatas itu memang central pointnya memang di mithaq itu. Nah, makanya kita yang dulu itu adalah jiwa yang sebenar. Nah, makanya kita perlu agama supaya kita bisa kembali kepada yang jiwa yang sebelumnya kan. Yang melakukan mithaq tadi. Melakukan mithaq tadi kan. Makanya Tuhan tuh berbeda sama yang lain. Terus kemudian manusia itu beda juga. Makanya ada di hadis Rasul tuh, Nabi Adam tuh emang Abu Bashar. Abu Bashar tuh jasad. Dia memang secara jasad semua kan pasti Bani Adam. Iya. Tapi Rasul tuh Abu Arwah. Jadi bapaknya Abu Arwah. Jadi maksudnya bapaknya arwah-arwah. Jadi semua nabi itu, semua makhluk itu muncul sebenarnya dari jiwanya Rasul. Tapi dalam degree yang beda. Jadi maksudnya makanya Rasul itu berbeda tingkat kapasitas jiwanya dibandingkan seluruh makhluk itu. Karena memang dia dia memang diperlakukan seistimewa itu. Makanya memang Khotamul Anbiya gitu. Memang karena dia penutup nabi gitu. Dan akhirnya semua kemuliaan, semua keutamaan manusia itu muncul di Rasul gitu. Gitu. Nah, makanya karena konsep manusia kita itu bukan sama kayak manusia yang lain, kita harus mencontoh Rasul untuk bisa mencapai kebahagiaan. Gitu. Ya, Rasul makan, beliau puasa tapi berbuka. Beliau menikah, itu. Beliau tidur gitu. Maksudnya karena ada sahabat yang saya mau sholat semalam suntuk gitu, terus kan juga ada sahabat yang dia kerja sholat terus dia kira dia nggak perhatiin istrinya gitu. Ditegur sama sahabat tuh, kamu tidur. Temenin dulu istrinya gitu, karena ada haknya, masing-masing itu ada haknya. Nah, kebahagiaan tuh perlu dicapai keduanya, jadi nggak bisa dilihat karena tubuh ini lebih rendah jadi saya nggak usah perhatikan, jadi saya mau fokus sama yang tinggi. Itu bermasalah tuh, karena dalam Islam tidak ada kependetaan, tidak ada rabai ya, tidak ada kerabian ya, intinya dia menyendiri terus nggak nikah, nggak makan, terus nggak kerja pula. Itu nggak guna gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Di Islam tuh nggak boleh. Kita harus bermasyarakat juga gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi maksudnya, nah makanya dari konsep turunannya itu kan beda. Jadi Tuhan, Nabi, terus ada agama, manusia, terus kebahagiaan gitu. Akhirnya kita hanya bisa bahagia ketika kita menghidupkan keluhuran budi kita gitu. Makanya dengan kita sholat, dengan kita zakat, dengan kita puasa, itu semua memunculkan aspek-aspek keluhuran itu. Berarti yang ditangkap ya Bang, agama itu diturunkan itu agar manusia itu bahagia. Betul. Memang iya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu susah. Berarti agama ini memang untuk buat kamu bahagia. Itu saya lupa ini Surat Toha. Surat Toha kan. Saya Hamzah Yusuf seingat saya tuh dia dibalikin gitu. Jadi
tidak membuat susah. Oh, berarti ini untuk bahagia kan? Nah, berarti makanya bagi orang-orang yang memakai Al-Qur'an untuk berdakwah pada setiap manusia lainnya, dia harus mengajarkan bahwa kamu bahagia dengan kamu belajar ini. Iya, iya. Itu. Makanya kita sebagai bahasan ke tiap orang awam tuh memang harus menghidupkan optimisme gitu. Memang harus optimis dan bukan yang jadi fatalis terus ya kan akhir zaman terus ya udah tinggal aja gitu. Nanti kita hidup di pekarangan yang rumah akhir zaman gitu. Iya, iya. Nah, berarti Islam ini memandang bahwa kebahagiaan itu terkait sama ruhnya juga, terkait sama jasadnya juga. Makanya tadi di dalam Islam itu tidak ada tuh konsep-konsep tentang ya lo nggak nikah, lo ibadah terus, mengesampingkan sama kehidupan pribadi kita kayak gitu. Nabi makan, Nabi minum, ya berpuasa, berbuka, ada waktu ibadah, ada waktu bersama keluarga, kayak gitu ya. Nah, itu kan Islam memandang tentang kebahagiaan. Nah, sebenarnya bedanya sama Barat itu apa, Bang? Ya, Barat ya. Ya kita harus sama come to term dulu nih. Oke. Namanya persepsi soal Barat. Yang disebut Barat adalah peradaban yang memakai falsafah sebagai dasar hidupnya. Jadi worldview kita tuh dari Tanzil, dari wahyu Islam. Tapi Barat adalah mereka yang memakai tradisi Yunani, terus tradisi Judais, yang tradisi Teuton, Gaia, Nordik gitu. Maksudnya semuanya itu campuran, adunan daripada pandangannya itu sebagai falsafahnya itu. Terus kemudian itu jadi pandangan alam mereka gitu. Barat itu seperti apa? Akhirnya mereka mensekularisasi diri mereka sendiri. Bahkan Kristen pun tersekularkan. Gitu. Jadi nggak ada agama selain agama Islam itu yang itu lolos daripada sekularisasi. Itu emang tesisnya Prof. Atas tesis ini bukan tesis karya tulis ya, tapi tesis masih sebagai statement ya utamanya. Nah itu jadi kayak gitu, ketika disebut Barat tuh sebutnya mereka tuh yang pakai pandangan alamnya Barat, sekularisasi. Makanya tadi saya nyinggung soal bedanya Barat nih, mereka mensekulerkan dirinya mereka sehingga mereka tuh menisbikan aspek batinnya dari alam semesta ini. Terus kemudian dia mendesakralisasi nilai-nilai, bahwa nggak ada tuh yang utama, itu nggak ada. Yang utama itu adalah negara, yang utama itu adalah sifat jasa dia gitu. Makanya satu nilai daripada beberapa disiplin ilmu adalah manusia yang baik itu adalah yang berkontribusi pada negaranya. Manusia baik adalah yang dia bisa bersosialisasi baik dengan masyarakatnya. Gitu. Jadi artinya nilai itu nilai yang zahir kan? Gitu. Makanya buat feminis itu mereka ganggu gitu karena perempuan dianggap tidak bisa berkontribusi lebih kan? Karena nilai mereka emang zahirnya. Gitu. Simpel aja gitu. Kalau misalnya feminisme mau didudukkan sama Islam, maka dia harus mengakui bahwa Rasul itu memang lebih tinggi ketimbang nabi lain. Itu satu. Terus yang kedua, memang pria memang diciptakan derajatnya ada yang lebih tinggi ketimbang wanita gitu. Karena pembahasannya adalah dia diberikan kelebihan supaya dia mimpin gitu. Nah, wanita itu punya keutamaan lain. Gitu. Nah, tempat lainnya itu. Nah, yang ngasih tempat ini siapa? Itu Allah. Kalau dia mau terima Islam, maka dia akan menolak sistem bahwa yang lebih berkontribusi di masyarakat itu lebih tinggi gitu. Buat kita zahirnya ya bukan zahir. Takwa itu yang lebih tinggi, itu lebih utama. Makanya kalau misalnya dia ada yang berargumen kalau wanita tuh bisa sholat bahkan dalam keadaan tidak suci gitu. Itu karena Allah yang minta gitu. Bukan kita yang mau gitu. Makanya kita beribadah bukan karena nafsunya, tapi emang karena kehendak kita tunduk pada kehendak Allah gitu. Nah, makanya kalau ngomong Barat, kebahagiaan apa? Maka kebahagiaan mereka tuh gonta-ganti gitu. Sebelumnya minta akses pendidikan, terus minta akses politik. Sekarang minta pernikahan mereka sama jenis diakui secara negara. Kalau nggak diakui, dia nggak ngerasa bahagia. Terus kemudian dia kebebasan ekspresi. Pokoknya nggak ada yang lolos daripada kritik mereka kecuali mereka sendiri. Gitu maksudnya. Mereka nggak mau dikritik, tapi mereka mau kritik orang lain. Karena itu kebebasannya mereka. Terus kemudian kebahagiaan mereka adalah ketika setiap orang tuh sanggup mengutarakan pandangan mereka tanpa merasakan diskriminasi. Makanya itu narasi-narasi mereka yang terus-terusan digaungkan demi yang namanya kebebasan
manusia, hak HAM-nya itu kayak gitu. Hmm. Ya, padahal tuh beda, makanya HAM tuh udah itu sebenarnya bahkan distinct lagi ya soal kebebasan. Nah, itu ada satu terma yang saya suka banget dari psikologi dulu. Itu hedonic treadmill. Hedonic Treadmill. treadmill. Hedon tuh memang kesenangan. Oke. Treadmill tuh kan memang naik terus kan. Iya. Jalan-jalan terus. Jadi hedonic treadmill itu ada terma di psikologi itu ketika membahaskan bahwa kebahagiaan orang itu itu bertingkat-tingkat dan dia tidak akan pernah puas. Oh. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau saya langsung relate, itu sebenarnya sempat saya jadi bagian utama besar di buku saya dulu. Yang buku apa? The Art of Muslim Perspective Oke. itu saya bahas. Jadi ketika misalnya masih kecil, kebahagiaan dia adalah dia makan, Iya. dia bersama keluarganya, dia main, dia punya mainan baru, senang. Senang. Ketika dia naik kelas, dia ngelihat ada teman-temannya, ada yang punya tas baru, naik lagi kan. Naik lagi. Kenapa? Karena mainan itu sudah biasa. Dia udah terbiasa, dia udah custom sama kebahagiaan itu. Jadi treadmill naik. Terus ketika dia udah dapatnya lagi yang baru, dia naik lagi gitu. Jadi waktu itu guru saya ingat apa? Saya ingat guru saya itu bilang, sebenarnya orang kaya itu udah dapat semua apa yang dia mau lah dunia gitu. Dia udah dapat harta, dia udah dapat jabatan, atau dia dapat keluarga yang enak, apa maksudnya keluarga nyaman, kehormatan gitu. Tapi mereka karena dengan nafsunya, dia itu menginginkan yang lebih. Akhirnya dia masuk ke politik. Jadi maksudnya, makanya kebahagiaan dia tuh naik lagi gitu. Jadi kalau saya sekarang kita mau bahagia, saya nanti bahagia kalau saya kaya gitu. Ya nanti kalau udah kaya, nanti naik lagi, geser tuh. Karena kenyamanannya udah geser, udah naik. Naik lagi, bosen, nggak bisa cari lagi. Makanya umur 50-an masih mau cari keluarga baru gitu. Karena mereka udah bosan sama yang sebelumnya. Terus dia udah ini naik lagi gitu. Kayak gitu ya terus gitu. Karena makanya mereka sifatnya ever changing gitu. Makanya memang nggak nyari yang tetap. Makanya bagian di Islam ya, kita kan bedanya kita masukin akhirat sebagai pertimbangan ini bahagia atau tidak. Gitu. Kalau teman-teman yang nonton podcast sebelumnya akan tahu bahwa ketika saya bilang ada cerita apa ulama ketemu sama raja maksudnya itu juga soal berkaitan dengan soal kebahagiaan kan, karena dia nyangkutnya adalah soal utamanya ada di akhirat sana, bukan di sini aja. Gitu. Jadi maksudnya bukan di sini aja, dalam arti bahwa saya tetap bahagia ketika saya misalnya lagi haus saya minum, saya makan, saya lapar saya makan. Itu tidak dinafikan, cuma itu bukan hakikat. Itu aja bedanya. Itu. Makanya kalau Prof itu mengunci kata apa namanya kebahagiaannya. Buat di barat itu sebenarnya dengan mereka tuh tragedi. Kebahagiaan justru sebuah tragedi Iya, kebahagiaan buat barat itu adalah sebuah tragedi. Itu sama ya, nah itu ada di ini apa di mana kebahagiaan dan pengalaman dalam Islam. Ini adalah versi Melayunya. Ini ada juga bab 2 prolegomena. Nah, itu tragedi itu adalah sebuah keadaan seperti Sisyphus, mitos Sisyphus. Sisyphus itu adalah konon katanya itu seorang dewa yang dia memberikan pengetahuan untuk manusia, terus kemudian dihukum sama dewa yang lebih gede lagi. Itu mitologi mereka ya. Terus kemudian dia dihukum mendorong batu besar, batu bulat. Kalau mungkin teman-teman tahu kalau apa? Kayak kumbang dorong tainya yang jadi bulat-bulat itu didorong ke atas gitu. Di belakang itu terus. Nah, dia dorong terus di gunung. Terus sudah naik sampai puncak, turun lagi batunya, dia dorong lagi dari atas, naik, turun, naik lagi. Itu berlangsung sampai dia mati. Tragedi gitu. Jadi dia menyangka bahwa kebahagiaan di dunia itu memang gak akan bisa dicapai, dan satu-satunya kebahagiaan yang bisa dicapai adalah dengan menyatakan bahwa dunia memang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan keperihan, dan kebebasan daripada. Nah, ini beberapa filsuf beda-beda soal ini filsafat kematian ya mereka. Ada yang menyangka bahwa ya kayak mitologi the myth of Sisyphus itu memang akhirnya Albert Camus itu satu filsuf barat ya, itu kontemporer abad 19. Itu dibilang kita bisa bahagia dengan kita menganggap bahwa Sisyphus itu bahagia dengan dia dalam mendorongnya itu. Kita bahagia dengan kita ya udah kita terima aja absurdnya dunia ini gitu, ketidakadilan ini, keperihan ini kita terima aja. Jadi mereka bisa anggap bahagia gitu. Nah, itu jadi kata kunci di psikologi juga, katarsis itu. Itu adalah sebuah tindakan di mana itu ingin lepas daripada keperihan itu, kelegaan sebenarnya. Sekarang saya sanggupnya narkoba gitu. Ya udah, narkoba aja. Karena biar lupa gitu. Makanya buat mereka, buat barat itu, substance abuse itu menjadi sebuah jalan pelarian yang
enak gitu. Itu karena beli hilang Iya. sakitnya, perih hilang. Tapi buat orang yang merasa capek, akhirnya dia beralih kepada spiritualisme. Dia bisa yoga, dia bisa mindfulness, yang mindfulness yang apa, yang barat ya. Gimana intinya dia lepas dengan cara mereka tidak ngapa-ngapain, terus akhirnya mereka jatuh kepada extreme minimalism. Terus mereka jatuh kepada sendirian, ada yang hidup di hutan, nggak pakai uang. Itu ada, sempat ada filmnya juga tuh. Dia Oh dia iya. dia perjalanan, dia gimana cara dia bosan dengan kehidupan kota, dia buang uangnya, terus dia gunting semua kartu kreditnya, kartu debitnya, Mhm. terus dia hidup literally nggak pakai duit gitu, hidup menyendiri itu, hidup kayak pendeta gitu maksudnya. Dia Oh. nggak ada nilainya gitu tuh, maksudnya untuk nunjukin bahwa itu ada nilai ekstrim gitu, dia segitu penatnya sama kehidupan, karena kehidupan kota atau kehidupan dunianya, pekerjaannya itu tidak memberikan dia kepuasan batin. Hmm. Ya makanya kepuasan batin tuh ada di mana? Di agama. Di agama. Nggak ada yang ngatur ini kan, kecuali di agama kan. Iya. Mau cari di apa di luar gitu. Ini saya pakai argumen nih kayak tuh. Siapa yang tidak suka dengan keputusanku, dengan takdirku, silakan dia cari Tuhan selainku. Dia cari mana lagi, Bang? Iya. Sekarang kalian mau cari kebahagiaan yang bukan di Islam ya. Kalian mau cari di mana? Oke, feel free to do so. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi gini Bang, banyak tadi juga mention di tentang dunia juga ya, banyak ayat Quran itu bilang atau bahkan hadis ya, membandingin antara akhirat dan dunia. Kalau dunia itu melalaikan kesenangan, hanya Betul. permainan belaka, atau bahkan ketika dibandingin sama akhirat itu eh analoginya tuh celupin Celupin jari di jari laut di gitu. laut. Nah, yang tersisa di jari itu adalah dunia, sedangkan akhirat adalah yang di lautan. Nah, apakah berarti ketika kita hidup di dunia itu kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan kayak gitu? Iya, yeah, yeah. Itu pertanyaan yang valid ya, karena saya juga nyari-nyari itu sebenarnya selama Iya. masa-masa galaunya gitu. Terus nyari-nyari ke Ustadz, itu gimana ya nyembahin? Pertanyaan utama adalah itu, saya gimana cara apa namanya, naro tempat gitu. Oke, Hmm. dunia tuh hina, Iya. dunia tuh bahkan sejentik nyamuk. Terus kan kayak misalnya ada di hadis juga, ada di hadis yang lain apa, Hmm. seandainya dunia ini itu bernilai di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan walaupun sebesar sayap nyamuk kepada orang kafir gitu. Iya, iya. Itu kan untuk menandakan bahwa emang itu nggak ada artinya Nggak ada gitu. artinya. Lewat aja dikasih, kasih, tapi akhirat, makanya penyempurnanya ada di akhirat, itu penyempurnaan Iya. nikmatnya itu. Tapi itu semua ayat adalah untuk menunjukkan betapa hinanya dunia itu, supaya kita sebagai muslim itu sadar posisi menempatkan Oke. dunia itu. Oh. Gitu. Jadi memang kalau misalnya tanya kenapa perbandingan itu begitu kontras dan Iya. harus dilihatkan sebegitu kotornya gitu. Kayak misalnya ada hadis Rasul juga bahwa Rasul berjalan, terus kemudian melihat bangkai kambing. Oh iya. Dengan Hmm. pernah ingat ya. Terus kemudian Rasul nanya, siapa yang mau ngambil bangkai kambing ini? Gak ada. Nggak Seperti ada. inilah dunia gitu. Kan kayak gitu kan. Hmm. Tapi di hadis lain itu pembahasannya adalah dunia ini adalah sebaik-baik jembatan. Iya. Dan ini adalah tempat-tempat sebaik-baik pengambil bekal. Nah, jadi terus kemudian di hadis lain juga Rasul bersabda bahwa aku di dunia ini ada pertanyaan ketika Umar itu sedih kenapa Rasul itu sebagai pemimpin umat Islam itu tidak Hmm. tidurnya itu nggak nyaman gitu, Iya. ada bekas apa Bekas. kulit kurma gitu. Iya. Kulit kurma, terus kemudian apa namanya, terbatas banget lah kamar, Hmm. ruangannya sempit gitu. Terus kemudian sedangkan para raja Persia, raja Romawi itu punya istana megah, terus ada pengawalnya segala macam. Benar. Nah, terus kata jawaban Rasul ya, aku di dunia ini seperti teduh di pohon, dan kemudian aku melanjutkan perjalanan. Jadi yang saya temukan adalah bahwa dunia ini selalu secara nilainya itu selalu bernilai jembatan. Itu pertama. Terus yang kedua, terus apa namanya, penekanannya ada pada soal ini kita mengambil bekal. Karena tujuan akhirnya kita ada di akhirat gitu. Itu ada sebenarnya di The Lives of Man-nya Imam Haddad. Itu menjelaskan soal alam penciptaan manusia, awal umurnya manusia sampai akhirnya umurnya dia di akhirat itu kalau nggak salah ada tujuh alam yang harus dilewati manusia, dan kita baru melewati alam yang tiga gitu. Karena alam pertama itu adalah alam penciptaan, itu nggak ada manusia, nggak ada apa-apa.
Terus kemudian alam kedua tuh alam malas tuh. Hmm. Terus alam ketiga itu alam dunia, keempat itu alam barzakh, alam kelima itu adalah yaumul akhir, keenam itu adalah yaumul akhir. Yang ketujuh akhirnya surga neraka. Oke. Saya lupa nih bagian alam terakhir. Tapi kurang lebih itu perjalanan panjang gitu. Iya. Perjalanan panjang. Jadi maksudnya kita masih yang ketiga gitu. Iya. Dan kita ambil bekal untuk yang terus panjang Nah, masih lewatin sampai 7 iya, itu gitu. iya. Nah itu makanya ketika kita ngomongin soal kebahagiaan, maka kita harus sadar bahwa perjalanan kita tuh panjang gitu. Kita harus mengingat-ingat yang buruk itu, dunia itu buruk ya, dianggap buruk. Supaya kita sadar bahwa kita tuh jangan cinta sama dunia. Dipakai aja dunianya. Cuma kan karena manusia itu diciptakan punya jasad, dan kata dunia itu ada bermakna dekat. Kalau kata Prof. Atas ya, dia bermakna dekat, artinya dekat seakan-akan dekat di mata gitu. Seakan-akan dekat, sehingga bagi jiwa kita memandang bahwa kenikmatan duniawi itu begitu dekat dan kita ambil yang itu aja. Iya. Makanya kita lupa sama yang akhirat, yang sebenarnya itu enak di situ kan. Kalau di Al-Quran tuh selalu membandingkan antara kenikmatan dunia dan akhirat itu adalah wa khairu wa abqa gitu. Dia itu lebih baik dan dia lebih kekal. Gitu. Di sini nikmat, tapi di sana lebih kekal. Jadi maksudnya, nah ini saya jadi latihan sendiri itu. Kalau setiap kali makan, enak ya. Terus tapi habis. Iya. Habis. Makanya kalau di akhirat ya saya makan nggak ada nggak ke toilet, nggak ke toilet. Terus saya makan ya enak-enak terus dan saya nggak perlu cari susah-susah payah cari kerja untuk bisa dapat makan yang enak lagi gitu. Misalnya saya makan enak, harganya 200.000 gitu. Kan saya seneng gitu, bangga gitu. Tapi bahkan 200.000 yang saya cari itu, kenikmatan itu ada karena saya mengharapkan itu. Jadi ekspektasi itu udah anticipate of goodness, itu udah bikin kita kebahagiaan sendiri. Duniawi tapi ya. Psikologi pun juga kayak gitu. Jadi perbahasan soal ekspektasi itu sangat krusial gitu. Terus kemudian ketika dapat enak. Tapi setelahnya lepas lagi kan? Udah. Tapi kalau di akhirat itu long lasting. Kekal. Nah, kalau misalnya mau dibandingin, ya saya selalu bandingkan latihannya. Dunia itu seenak-enaknya itu taruhlah kita 100 tahun gitu. Tapi 100 tahun pun kita berupaya supaya kita dapat nikmat, itu juga butuh berapa tahun gitu untuk ngumpulin kekayaan terus kemudian nyaman gitu. Tapi di akhirat sekali masuk surga, orang nggak mau lepas. Mau nyari apa lagi situ? Semuanya ada. Kita minta ada. Kita nggak usah susah payah, nggak usah kerja. Jadi maksudnya itu flat. Sedangkan di sini kita naik turun. Kita nikmat sekarang, besok masih mungkin susah lagi. Susah sedih gitu. Terus kita dulu bangsa Islam dulu berjaya, sekarang turun. Nah, kita lagi menanti kemenangan kita lagi nanti kan, insya Allah. Nanti kan turun lagi. Ya sebenarnya bukan turun lagi. Karena kalau udah turun itu sebenarnya udah kiamat saudara. Iya sih. Karena umat muslim udah hilang kan, tinggal orang kafir aja. Tapi poinnya ada bahwa dia memang dipergilirkan kemenangan dan kekalahan di dunia itu. Jadi maksudnya kita insaf gitu bahwa posisi kita dari mana, kebahagiaan kita bisa cari seperti apa gitu. Makanya tingkat kebahagiaan itu terbagi-bagi gitu. Menurut Prof. Atas tuh ada bagian ada 3. Tingkat kebahagiaan paling tinggi adalah tuh ru'yatullah di surga. Ketika kita masuk surga kan Allah bertanya gitu. Wahai hambaku, apalagi yang kalian minta gitu. Apalagi yang kalian minta, kami sudah mendapatkan apapun ini. Maukah aku beritahukan kamu apa nikmat yang lebih apa itu? Nah, tampakkan semuanya itu terlihat jelas dan semuanya ya semua senang gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya bukan pengalaman yang bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Nah, kalau bisa digambarkan dengan kata-kata mungkin kebahagiaannya masih biasa aja gitu. Makanya yang biasa respons yang kita dapat, orang biasanya wow, amazing, tidak bisa word gitu. Tapi padahal kan kita bisa mengatakan subhanallah, masya Allah gitu. Ungkapan kita tuh akan kembali kepada Tuhan gitu. Kita semakin memuji Tuhan dan kita semakin melihat keindahan Allah di mana-mana di alam ini. Kita akan semakin mengafirmasi keberadaan Allah dan kita mengafirmasi bahwa kita akan kembali padanya gitu. Sedangkan yang kebahagiaan tingkat 2 adalah ketika kita tuh kebahagiaan rohani, yang ketika kita tuh kemana saya sebutnya, kalau BM-nya tuh udah berkurang lah. Udah banyak maunya udah gak ada. Mau ini mau itu gitu, habis udah dapat ini mau lagi. Nah, itu karena kita fokus kepada ruhnya kita ya, dan ruh kita, kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu untuk mengeluarkan keluhuran budi kita sendiri gitu. Jadi maksudnya nilai-nilai baik itu semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak kita bahagia. Makanya kalau di Oprah bilang
giving is happiness. Saya lupa kata-katanya dia. Tapi kurang lebih ya bahwa dia mendorong orang-orang untuk filantropis gitu. Karena di situ mereka dapetin kebahagiaan dengan giving something gitu. Karena dia sedang mengejawantahkannya sifat Allah yang Maha Pemberi. Jadi manusia tuh kalau dia mengikuti sifat Tuhan, dia akan bahagia itu. Cuma kan dia nggak ada guides, nggak ada guidance agamanya kan. Gitu. Tapi dia ngerasain loh, dia nyicip loh. Itu. Tapi kita apalagi Muslim pasti lebih bahagia dan kita yang lebih berhak untuk bisa mengklaim kita lebih bahagia. Gitu. Nah, makanya terus kebahagiaan yang tingkat yang rendah ya itu emang soal kebahagiaan. Kalau kebutuhan secara fisik kita, jasmani kita tuh terpenuhi. Itu jelas ya, jadi maksudnya jasmani terus ruhani ya sama dunia. Makanya kita selama dunia kita bisa mencapainya. Dan akhirnya masuk pada tarif definisi kebahagiaan menurut Prof. Atas adalah suatu keadaan yang permanen terhadap keadaan permanen itu. Jadi keyakinan kita terhadap terhadap nafs natiko itu atas keberadaan jiwa yang lebih tinggi itu, atas keberadaan alam alastu itu, kita mengafirmasi hal itu, lalu kemudian kita bertingkah laku, mengamal, mengikuti keyakinan kita itu bahagia tuh. Jadi makanya kita bukan pursuit of happiness itu ada filmnya tuh. Will Smith kan. Terus dia sama anaknya, sama anaknya Jaden Smith. Tapi poinnya adalah bahwa happiness itu dikejar karena dia di luar. Karena dia susah payah. Dia habis dicerai sama istrinya, terus dia cuma bertahan dari satu tempat homeless ke homeless lain. Terus dia sambil bertahan hidup, terus dia jualan alat-alat alat kedokterannya dia. Terus sampai dia saat itu dia belum bahagia. Ketika dia masuk, langsung flip. Saya udah nyampe bahagia. Makanya sifatnya pursuit, dikejar. Islam, ketika kita mengucapkan syahadat dan kita mengafirmasi kebenaran syahadat itu, dan kita mengafirmasi dalam bentukmu melaksanakan syahadat semampu kita, kita sudah bahagia. Simpel ya, dapat semuanya. Jadi yang tingkat kekayaannya tinggi dapat bahagianya, yang miskin dapat bahagianya. Dan akhirnya ini nggak jadi eksklusif gitu. Dapat kan, karena selama keimanannya kuat, ya di selama itu dia bahagia gitu. Ya udah tuh apa yang mau direnggut gitu. Dan kita gak usah iri. Dia punya itu mewah, dia punya ini, punya itu, punya mobil. Ya kita nggak tahu di balik kesusahannya dia di situ, dia ada kesusahan di tempat lain gitu. Tapi selama dia meyakini Allah tuh Tuhannya, terus Rasul nabinya, dan dia mengafirmasi hal itu, ya susahan dunia tuh nyaman lah gitu. Makanya dan kita lepas dari tragedi itu. Karena menurut saya tuh saya ini pemahaman saya sendiri soal tragedi. Apa yang membedakan antara kesusahan yang dialami Muslim sama kesusahan yang dialami orang Barat atau orang kafir lah. Tapi dalam hal ini Barat ya, karena bisa aja Muslim tapi dia pakai Barat. Bedanya adalah dia tahu kapan dia keluar dari kesusahan itu. Tragedi adalah ketika dia selalu berada dalam ketegangan jiwa, bahwa di akhirat itu dia akan dapat apa gitu, atau setelah mati dia ngapain. Itu kan pertanyaan yang krusial, dan itu jadi pertanyaan yang melandasi semua berbagai cabang filsafat gitu. Jadinya kita sadar bahwa kita sengsara di dunia ada, tapi kita sadar juga bahwa ada pahala di balik ini. Terus kita juga sadar bahwa di akhirat nanti Allah akan menyempurnakan nikmat kita. Makanya tuh krusial tuh kita husnuzon pada Allah itu, karena itu sebagai harapan bagi kita selama kita hidup. Gitu. Sedangkan mereka itu nggak bisa, orang Barat tuh nggak bisa nggak bisa merasakan kebahagiaan yang kita itu, karena dia bergantung pada siapa kebahagiaan itu. Dia bergantung sama di luar kan, dia bergantung sama keluarganya kah, dia bergantung sama backingannya kah, dia bergantung sama kepemilikan kebendawinya, dia bergantung pada kesehatannya gitu. Yang dimana sekarang orang Barat tuh sibuk nyari gimana caranya untuk bisa hidup selamanya lah, chiropractic lah, atau enggak bahkan dia masukin manusia tabung, terus akhirnya dia bisa dapat kenikmatan yang mungkin nanti akan dapat obatnya gitu. Dia bahagia ketika dia sehat, dia bahagia ketika dia dapat kekayaan, syaratnya itu adalah yang sifatnya bendawi. Ya kita nggak butuh. Kalau misalnya tanya Nabi Ayub tuh bahagia apa nggak ketika diuji? Bahagia. Dia hilang loh. Dia hilang keluarga, hilang anak.
hilang posisi, hilang kesehatan, hilang apa aja semuanya. Dan dia cuma bisa punya lidah untuk berzikir. Dia bahagia apa enggak? Bahagia. Karena doanya kan animasan ya dulu anta arhamur rahimin. Iya makanya kan. Dia dapat bahagiannya itu sudah ada. Terus kan istrinya nanya, istrinya tinggal satu yang ngikutin itu kan. Kenapa kamu nggak minta? Ya aku malu. Seberapa lama kita dapat nikmat itu? Sekian tahun itu. Oh ya udah, sama itu pula aku nggak mau minta gitu. Karena setelah minta dapat kan. Kita mau doa kan, doanya Nabi itu makbul gitu, pasti dikabulin. Tinggal minta aja gitu. Jadi selama Nabi Ayub itu mengalami yang kita katakan bencana, itu adalah kenikmatan bagi dia karena saat itu dia benar-benar sendiri. Dia berzikir terus. Karena jadi ingat sama hadis yang sungguh menakjubkan perkara seorang muslim. Ya kan, ketika dia ditimpa musibah lalu bersabar, dia dapat pahala. Ketika dia mendapat nikmat lalu bersyukur, dia pun dapat pahala. Karena mukmin itu termanya itu mukmin sebenarnya situ. Jadi bukan muslim. Karena kalau muslim masih sekedar baru terima syariat aja baru awal gitu. Jadi kita perlu bedakan. Jadi mukmin tuh dibilang memang ajib gitu. Keadaan jiwa ajib maksudnya ajaib. Ajib itu jadi aneh gitu maksudnya. Kok bisa gitu ya gitu. Ajaib kan gitu. Karena mukmin itu bukan melihat kondisi di luarnya sebagai nikmat. Oh enak nih dapat mobil baru gitu. Kita nggak tahu itu jadi ujian apa enggak gitu. Bisa jadi fitnah kan gitu. Oh enak nih naik jabatan baru. Naik jabatan nih jadi pusingnya nambah gitu. Emang duit banyak tapi pusingnya juga banyak gitu. Karena dia harus ngurusin orang lain kan. Nah tapi kalau mukmin itu dia melihat bahwa Tuhannya itu yang memberi. Makanya ya dia bersyukur dan bersabar sebagai respon atas apapun yang diberikan Tuhan itu pasti baik. Jadi maksudnya karena husnuzon itu kan, makanya bisa makanya dia bisa keadaannya apapun oke gitu. Saya ingat asarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya tidak tahu mana yang saya lebih senangi gitu dalam keadaan susah atau dalam keadaan nikmat. Itu makamnya dia sih. Jadi intinya apa bedanya saya dapat nikmat atau dapat susah gitu? Saya kan tetap sama bersabar dan beriman pada Allah. Ya gitu. Jadi maksudnya itu buat saya itu jadi contoh yang nyata real tuh kayak apa tuh ajibnya mukmin tuh kayak gitu. Nggak tahu nggak ada bedanya. Iya. Kalau lagi susah saya sabar, kalau lagi nikmat ya saya bersyukur dan dia sama-sama baik gitu. Karena kan ada kalau orang sekarang dapat nikmat dia malah jadi sombong. Atau dia jadi istidroj gitu. Justru jauh daripada Allah gitu. Tapi ada yang disabar. Tapi kalau misalnya bilang, oh ya saya sabar aja dalam miskin. Weh jangan sangka bahwa tidak setiap orang sanggup untuk miskin. Karena ada yang miskin akhirnya menjual agamanya, dia jilat kemana-mana. Gitu. Saya pengen kalau ada orang kayak gini saya lagi jilat es krim gitu. Ini lagi jilat nih. Kalau dia kan jilatnya dapat dunia, enggak akhirat apalagi gitu. Ya mendingan jilat es krim aja, enak di dunia kan. Maksudnya kayak gitu kita mukmin akan melihat perbedaan besar daripada ini ketika kita sadar bahwa posisi Tuhan tuh di mana dia adalah yang pemberi kenikmatan gitu, dan kita sebagai manusia yang menerima nikmat itu selama kita tulus ikhlas dalam beragama. Karena Allah yang maha tahu tentang diri kita kayak gitu. Betul. Dan sebanyak kita beribadah dan semakin sebanyak kita ikhlas, sebanyak itu pula kita dapat kebahagiaannya itu. Aneh lupa sih kata-kata jelasnya tuh kayak gimana. Cuman yang aneh ingat adalah ada satu perkataan gitu. Ketika rencanaku itu gagal, ya nggak apa-apa, justru aku bersyukur. Karena yang rencanaku gagal itu adalah keinginanku, sedangkan rencana yang gagal itu adalah keinginan Allah. Oh itu asarnya Ali bin Abi Thalib. Saya ingat apa jadi reaksinya saya lupa ntar. Jadi kurang lebih adalah saya senang ketika rencana saya gagal, karena ketika rencana saya gagal itu adalah kehendak Tuhan. Saya ingat pastinya gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah dalam makom dimana nggak ada bedanya antara di akhirat ataupun dunia kan satu. Saya ingat asarnya apa, perkataan sahabat itu adalah ketika kiamat itu datang nggak ada bedanya, itu tidak menambah keyakinan saya. Artinya ketika dia masih hidup, keimanan dia itu udah langsung ngelihat itu akhirat. Jadi nggak lihat duniawinya gimana, nggak lihat
saya dapat harta gimana, ngumpulin kekayaan gitu untuk ditimbun, terus akhirnya nanti kayak Firaun, semua kenikmatan dia tuh harta itu ditaruh di kuburannya gitu, atau enggak dalam beberapa etnis juga kan kayak gitu kan, dia Dibawa, membawa hartanya dibawa. sebagai bekal, bahkan ada yang memasukkan Buat mobilnya mobilnya di makamnya buat ditukar ya. buat tuker Nanti di akhirat. di akhir nggak tahu nanti di akhirat jalannya kayak apa. Masa mikir. Tapi poinnya ada apa, kematian itu adalah Hah? sifatnya samiyat itu bukan satu hal ilmu yang kita bisa cari, mau di filosofis gimana pun nggak akan bisa. Dan kita bisa tahu keadaan akhirat, dan seperti tadi kayak Imam Haddad itu di The Lives of Men itu, bahwa apa, kita tahu di mana kita sekarang, terus kemudian kita harus tahu ngumpulin apa. Kita tahu itu kan dari hadis gitu. Kita cuma dengar aja. Maksudnya itu khobar, itu mengkabar dari Rasul. Nah, ketika Rasul itu didiskreditkan bahwa dia bukan manusia yang jujur, bukan kayak gimana. Artinya omongan-omongan yang ketika dalam ini itu dianggap sebagai sifatnya mitologi semata gitu, cuma dongeng belaka gitu kan. Argumentasi orang-orang yang menolak kewujudan akhirat adalah masih dengar aja surga neraka emang ada gitu. Ya kan emang dunia emang nggak ada. Itu kan buat kita yang beriman, kita sadar akhirat tuh ada, surga neraka tuh ada, tapi nanti yakinnya tuh kan nanti. Nah, makanya karena keyakinan atas hal yang pasti itu, makanya kita bisa bahagia. Karena yakin kan. Nah, bagi mereka tuh tegang dalam jiwanya gitu. Bimbang gitu. Nanti mati saya ngapain ya? Taruhlah dia nggak mau mikir soal kematian ya. Dia kan pasti akan galau mikirin hidupnya di dunia ini. Saya kan udah nyaman kayak gimana. Perhatiin ya, ketika dia sendiri, ketika dia nggak ada orang lain, atau dia nggak lagi udah bebas ya, maksudnya dia udah ngapa-ngapain dalam keadaan sendirinya, dan dia merenung tentang hidupnya dia kayak gimana. Atau mungkin ada orang yang dia NDE near death experience, itu dia pasti akan mereview ulang nilainya hidupnya dia. Ketika sakit kayak gimana, terus makanya banyak hidayah tuh, atau enggak orang tuh bisa berubah total tuh ketika dia mengalami kecelakaan kayak gitu, atau enggak intinya mengalami perasaan nyaris mati itulah, atau koma gimana. Nah, dia akan bergeser, shifting nilainya, bergeser. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang dia harus menjawab pertanyaan utamanya, bahwa mortality question, soal hidup saya itu buat apa dan mau kemana. Bagi orang barat, dia akan beralih pada spiritualisme. Atau enggak dia akan fokus pada filantropis lah atau gimana. Tapi mereka itu tetap tidak menjadi jawaban. Saya akan kayak apa nanti di akhirat, di akhirat. Saya akan apa setelah mati itu apa? Saya akan ngapain aja di dunia ini? Buat mereka ya akhirnya ya itu unanswered question gitu. Jadi itu pertanyaan tidak jawab yang gak usah dijawab. Saya ingat Ustaz Syam itu pernah bahas ini pernah ngutip kalau nggak salah Benjamin Franklin ya. Pertanyaan adalah, we may stumble on the truth, but we carry on. Ya maksudnya pertanyaan soal kita nanti mati kayak apa, terus hidup buat apa. Ya udah, kita akan akhir tahu. Iya, buat apa ya? Kayak gimana ya? Ya udah nggak mau jawab, ya udah lewat aja. Oke, terkait kebahagiaan, Bang. Tadi kan juga nyebut-nyebut tentang bedanya kebahagiaan Barat sama yang dipandang sama Islam ya. Kalau dari reportnya World Happiness Report tuh negara paling bahagia di dunia itu kan Finlandia. Oh iya. Iya kan, Finlandia. Tapi yang jadi kontradiksinya adalah di Finlandia itu angka bunuh dirinya itu tinggi. Betul. Di atas 10 orang per 100.000 penduduk. Kayak gitu. Itu kan jadi apa ya, kontradiksi kan? Jadi aneh gitu. Negara paling bahagia, tapi di negara tersebut tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Nah, itu berarti apakah ada cara penilaian Barat terhadap kebahagiaan itu berarti salah dong? Iya betul. Makanya makanya tadi saya bawa tarif kebahagiaannya Prof ya soal keyakinan. Terus kemudian kita beramal mengikuti keyakinan itu. Ini bahasa sederhana saja. Jadi maksudnya ketika kita melihat, kita bisa lihat lagi ya siapa World Happiness Index itu. Yang dimaksud happiness itu adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, terus kemudian tingkat harapan hidup.
Terus kemudian juga apa namanya, aksesibilitas pada pendidikan, aksesibilitas pada fasilitas umum, Iya. terus juga soal tingkat pekerjaan, tingkat karirnya, mereka itu puas atau tidak, satisfaction sebenarnya kayak gitu. Nah jadi ketika mereka memakai matrix yang mereka memang akhirnya bendawi semua kan. Iya. Nah makanya saya bilang tadi apa, kita udah bedain tuh, udah runcingkan perbedaan itu, bahwa kita mengafirmasi adanya akhirat, dan mereka emang karena memang mereka nggak punya akhirat, Kepercayaan tentang akhirat. akhirat ya udah, bagian mereka di sini aja happinessnya gitu. Makanya ketika pertanyaan mengguncang jiwa itu yang membuat orang tuh nggak sanggup dan akhirnya bunuh diri. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya itu sebenarnya bukan cuma di Finlandia dong. Jadi apa, negara yang diklaim sebagai yang paling bahagia tuh negara-negara Nordik gitu. Yang biasa sebut Swedia, Belgia, Irlandia. Ya. Pokoknya negara-negara Nordik itu bagian atas lah, Eropa Utara itu. Itu dia diklaim lebih bahagia karena perhitungannya memang matrix gitu. Sekarang kalau misalnya tanya happiness-nya saya itu sekarang berapa persen dibandingin sama Ojan. Misalnya saya punya mobil misalnya apa, sekian ribu cc, terus apa, pintunya geser, ada supir gitu. Ojan akan ngeliat saya bahagia. Karena itu sesuatu yang nggak punya Ojan gitu. Benar. Ya. Gitu kan, pasti iri kan kayak gitu kan. Kalau ini kita main apa, logika awam ya. Buat saya biasa aja. Kan emang tiap hari kayak gitu. Iya. Bagi yang nggak ngeliat kayak ngiler gitu. Oh pengen ya, seneng kayaknya harusnya punya gitu. Asik Buat saya biasa aja gitu. Sekarang buat saya bahagia kalau saya punya cabang baru, terus saya bisa ketemu investor, dia masukin duit lagi ke bisnis saya gitu. Naik, levelnya tuh naik gitu. Ini sebenarnya dicela dalam Islam. Apa namanya? Kalau misalnya Rasul bilang kalau iri itu cuma untuk 2 hal aja. Nggak boleh yang lain gitu. Iri pertama itu adalah iri sama orang kaya. Dan terus kemudian ketika kaya itu dipakai untuk menyedekahkan di jalan Allah. Terus kemudian dia iri sama orang cerdas, di mana orang cerdas itu dia apa namanya, memberikan manfaat dengan mengajarkan ke orang lain. Nah, jadi kalau diperhatikan itu ada 2 keadaan, 2 kepemilikan. Pertama soal harta dan soal kecerdasan. Soal ilmu lah, kurang lebih ilmu. Nah, tapi itu ada syaratnya. Ini satu disedekahkan, semua dibelanjakan di jalan Allah. Satu lagi juga emang untuk diajarkan gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar pintar-pintar terus akhirnya saya nggak ngajarin, itu saya sengsara gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya amal. Ilmu tanpa amal tuh merugi gitu. Amal tanpa ilmu tuh gila. Itu kali Imam Ghazali gitu. Jadi apa nah bagi orang-orang yang iri terhadap nikmat yang kayak gitu, nikmat duniawi itu sengsara itu, dan sama dapat dosanya gitu. Saya ingat ada pembahasannya, ada 4. Jadi ada 4 kategori manusia. Rasul pertama itu adalah orang yang punya kekayaan tapi dia tidak beriman, dan dia mendapatkan semuanya. Ya, itu bagiannya. Terus kemudian ada orang miskin atau enggak orang yang tidak punya kemampuan itu, dan dia iri sama orang tersebut. Nah, bagi dia sama-sama dapat dosanya karena dia pengen dapat yang kayak gitu. Jadi dia berdosa karena dia cuma fokus kepada nikmatnya bendawi aja dan dia ngasih ibadah. Yang iri itu juga sama dapat dosanya karena dia pengen dapat yang sama. Padahal kan itu dapat kesengsaraan. Gitu. Jadi dia double gitu, di dunia dia sengsara, di akhirat dia sengsara. Boncos ya. Terus ada yang ketiga adalah ada orang yang memang dia diberikan kekayaan, terus kemudian dia mensedekahkan untuk jalan Allah. Dia dapat kenikmatan dan dia dapat surga. Dan ada orang yang tidak mendapatkan hal itu tapi dia pengen bisa sedekah kayak gitu juga. Dan dia juga sama dapat pahalanya. Karena dia emang pengen dapat kebaikannya. Jadi yang satu fokus dapat duniawinya, yang satu fokus saya mau dapat manfaat. Saya mau amalnya banyak itu juga. Jadi itu beda tuh, distinct tuh. Jadi apa namanya? Jadi maksudnya itu peluang lah bagi kita yang memang tidak punya harta lebih gitu, tidak punya kesempatan lebih, punya privilege. Buat saya tuh bahas punya privilege atau tidak tuh capek mikirnya, karena itu tiap tahun kan ganti gitu. Terus kayak itu nggak pernah dibahas aja sebelumnya. Dan tujuan utama dari pendidikan dalam Islam ya itu jadi manusia baik, dan dengan menjadi manusia baik kita bisa mencapai kebahagiaan. Sekarang kalau misalnya saya bisa jadi orang pintar hanya dengan saya kuliah ke luar negeri dan dapat beasiswa macam-macam dan bisa bawa pulang harta macam-macam, terus kemudian dapat pasangan dari luar negeri macam-macam, maksudnya apa, itu semacam ya itu privilege gitu. Terus apa namanya, saya nggak punya kayak gitu, terus sebenarnya saya nggak bisa bahagia sama kayak mereka. Nggak kayak gitu.
Itu saya pernah agak ngejokes lah, ada kawan saya yang dapat beasiswa di luar negeri. Bang, ke luar negeri dong, apply beasiswa gitu. Nggak usah. Saya udah nyaman di sini gitu dengan belajar dengan guru-guru yang ada di sini gitu. Iya. Gitu. Nanti saya bisa berargumen kalau misalnya saya kurang pintar gimana, saya memang mainnya kurang jauh. Padahal kan saya bukan itu, Iya. saya mainnya bukan itu kan. Tapi poinnya adalah bahwa memang nggak ada hubungannya dia belajar di luar atau dia belajar sini, selama dia bisa temukan guru yang benar, Iya. dia dapat ilmu yang benar, Iya. dia jadi insan yang baik, sama-sama bahagia gitu. Jadi maksudnya saya tidak meng-underestimate atau mengerdilkan orang memang dapat keutamaan situ. Tapi juga saya juga tidak masuk melebih-lebihkan orang yang memang cuma kesempatan belajarnya cuma di lokal aja, regional gitu. Semuanya orang bisa dapat kebahagiaan, semua orang bisa dapat keutamaan. Karena sifat abstrak daripada kebahagiaan itu semestinya bisa capai siapa saja gitu. Nggak melulu soal ini. Kan makanya kalau di Aristoteles tuh dia bilang kalau kebahagiaan itu bisa dicapai dengan dia bermeditasi. Berkontemplasi. Kontemplasi yang mungkin kalau saya samakan persepsi di kita tuh ya tafakur lah ya, tadabur gitu. Mikirin tinggi, mikir hal-hal abstrak universal. Tapi kalau kita pakai kebahagiaannya dia, yang bisa dapat itu siapa? Emang tiap orang bisa mikir kayak Aristoteles. Iya. Jadi saya kebahagiaannya dia tuh kebahagiaan yang sifatnya sage, wali, sage apa namanya? Orang-orang yang punya hikmah kayak gitu, yang bisa mikir tinggi kayak gimana. Ya, jadi saya pun juga bukan orang sepintar Aristoteles gitu. Terus akhirnya saya nggak bisa dapat kebahagiaan kayak dia gitu. Saya bisa gitu, level saya gini aja, cukup alhamdulillah. Karena keyakinan kan utamanya. Iya. Bukan soal cerdasannya, bukan. Gitu. Berarti cara seorang muslim itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara dia yakin terhadap apa yang dijanjikan sama Allah. Ya. Dan dengan menjalankan syariat-syariat agamanya. Betul. Dia harus ngafirmasi ya, maksudnya keimanan kita tuh bukan keimanan omong kosong gitu. Dan kami jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya gitu. Nah, memang untuk menguji, untuk melihat gitu. Kan katanya beriman, katanya cinta Rasul, tapi membela ketika Rasul kenapa-napa tuh enggak. Itu kan jadi nanya, lu beriman ke sama gue gitu. Kan jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita bilang kita cinta sama pasangan, masa gak nikahin? Kan gitu. Iya. Maksudnya dinyatakan gitu, pakai perbuatan. Nah, ketika kita beriman sama Allah, yaudah kita emang jalanin pembuktiannya apa ya, kita beragama gitu. Sekarang kalau misalnya enggak, saya mau bahagia versi saya sendiri, ya silakan. Tapi emang udah dapat bagian yang sama enggak. Kalau Imam Ghazali itu di Kimia Sadah itu emang kimia kebahagiaan. Siapa yang mencari untuk mencari kimia ini di luar dari jalan Rasul, itu batil. Gitu. Itu nggak akan dapat lah, maksudnya nggak akan dapat. Kebahagiaan itu memang cuma dengan beragama, dengan cuma ngikutin Rasul gitu. Karena ini emang pesannya untuk kita umat Muslim gitu. Dan itu berlaku sampai sekarang kan, maksudnya kita sebagai umat Muhammad, semuanya itu semua umat Muhammad ya. Umat setelah Rasul bahkan Nabi Isa pun nanti insya Allah nanti akan dibangkitkan untuk hidup kembali di sini, nanti jadi umat Muhammad. Gitu. Hanya dengan mengikuti jalan Rasul. Hanya dengan mengikuti jalan Rasul kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ya, namanya jalan Rasul ya agama Islam gitu. Iya. Mau cari agama. Makanya tadi saya bilang siapa yang tidak suka dengan ketentuanku, takdir Allah, dalam hal ini juga agamanya, ya silakan cari Tuhan selain aku gitu. Ya kita sekarang mau cari Tuhan yang lain di mana gitu. Terus kita mau cari agama lain selain Islam tuh yang mana? Terus mau minta Allah turunin nabi baru, nggak ada. Nabi Isa turun itu nabi juga, tapi nabinya yang mau mengafirmasi Nabi Muhammad. Gitu ya, maksudnya itu kebahagiaan yang kita bisa capai kan. Iya. Dan terlepas daripada kita punya keutamaan atau kelebihan secara kapasitas intelektual kah, secara harta, kita semua bisa mencapainya gitu. Dalam derajat yang berbeda-beda, kita bisa ngecap kebahagiaan itu. Emang dikecap itu jiwa. Kalau misalnya ada yang bilang gue udah sholat, gue udah coba ke kajian, tapi gue masih kosong nih hati gue masih belum merasakan nikmatnya, itu gimana tuh bang? Ya itu pertanyaan yang bagus. Ntar saya lagi keramu jawaban ya. Oke. Tapi sempat ya ada yang nanya juga, Pak, dia udah sholat gimana tapi dia nggak ngerasain bahagia. Apa dia udah jadi ustadz tapi kok dia bisa kayak ngerasa sakit mental atau gimana? Dia kurang lebih sama kayak kebahagiaan. Saya waktu itu saya ingat, saya jawabannya waktu itu adalah
Mungkin karena ilmu agamanya dia itu belum masuk ke dalam jiwanya. Oh. Mungkin ya, kita Iya. masih tebak-tebakan Iya, ya, kan iya. kita nggak tahu. Ini kan pertanyaan andaian dan mungkin Hmm. beberapa orang tuh relate dengan pertanyaan gitu. Iya. Tapi ketika orang belajar agama, dia sadar nggak bahwa dia semakin mengenal dirinya yang tinggi itu di zaman Alastu itu. Jadi dia harus mengingat jiwanya yang lebih tinggi itu. Hmm. Terus dia harus mengenal dirinya. Nah, ini beda nih kalau dalam psikologi itu ketika mengenal itu sifatnya kepribadian, Hmm. kelebihan dan kekurangan, Iya. skillnya seperti Skillnya apa apa gitu. kayak Itu gitu. semuanya sifatnya luar aja gitu. Hmm. Yang masuk jiwa, kenal jiwa itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu, siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya itu jiwa yang alam alas tuh itu. Bukan misalnya saya MBTI terus kemudian saya kepribadian ini. Terus kemudian saya di ISC terus saya kepribadian ini gitu. Terus saya kenal itu saya bahagia, bukan itu. Yang kenal kebahagiaan tuh jiwanya yang mengenal Allah itu dalam wahdaniyah itu, dalam kesatuan itu. Kita mengenal dan kita mengafirmasi itu untuk di akhirat itu, maka itu baru bahagia. Makanya kalau lagi saya ingat hadis itu, orang cerdas itu adalah orang yang dia selalu paling banyak mengingat kematian dan dia beramal untuk bekal dalam menghadapi kematian itu. Jadi dia mengafirmasi itu kan. Jadi kalau ngomongin ya, kalau mau tanya saya mau sebahagia apa gitu, Iya. ya sebanyak kamu beramal gitu. Amal saya sedikit, harus diakui amal saya sedikit, dosa saya banyak. Makanya saya belajar terus banyak sebisa mungkin saya bantu orang kayak gimana. Itu karena itu amal saya yang saya bisa kerjakan gitu. Yang saya harapkan itu jadi bekal saya di akhirat. Itu karena nanti kalau misalnya di alam barzakh itu semua amal tuh kayak film gitu. Saya ingat saya visualize itu kayak film. Jadi amal baik tuh, amal buruk tuh semua ditampakkan di situ. Gitu, dan kayak ngeri gitu kalau amal Ngeri. buruk tuh apa namanya? Ya jadi ular lah, ada yang dia dihimpit sama Iya. bumi gitu. Maksudnya tuh keadaan-keadaan ngeri yang sebenarnya itu membuat kita sadar bahwa di dunia ini sementara, semuanya tuh nikmat ada tapi cuma sebentar gitu. Makanya kalau kita afirmasi bahwa dunia itu sementara dan terus akhirat itu lebih panjang, kita harus sadar juga bahwa amal kita tuh harus dibawa lebih banyak. Iya. Sebanyak yang kita mau gitu. Sebanyak yang kita mau bahagianya maksudnya. Jadi bukan sekedar mau, ya saya mau kayak gini karena apa namanya? Ya bisa biar senang aja kayak gitu. Atau enggak ya saya nggak mau susah, sekedar saya nggak mau susah, atau ya yang penting saya ngisi waktu aja gitu. Mungkin awalnya bisa kayak gitu, tapi lama kelamaan tahu pasti akan bosan. Dan saya sudah sering lihat orang-orang di berbagai tempat organisasi Islam atau tempat lain ya, bahwa orang-orang yang dia nggak tulus, dia nggak terus memperbaharui ilmunya. Ketika dia nikah dia selesai kajian gitu, dia nggak mau belajar, nikatin lagi ya bisa dia ngerasa cukup dan kayak gitu, dan dia ngerasa bahwa amalnya dia tuh saat itu udah berkeluarga kerja, dah dia nggak mau berkontribusi lebih untuk Islam, dia nggak mau belajar lebih lagi untuk meningkatkan amalnya itu, dia nggak mau menyumbangkan sebagian hartanya lebih daripada bahkan dari sebelumnya. Masa sama sih antara dia sebelum nikah dan setelah nikah dia punya rezeki lebih, terus kemudian nilai sedekahnya itu sama, kamu bisa lebih kan dia masih bersyukur lebih. Iya. Gitu. Tapi poinnya memang tidak maksud membanding-bandingkan ada yang bisa sanggup seperti apa, enggak. Tapi poin saya adalah semakin kita mendapatkan nikmat, maka semakin banyak itu pula kita harus bisa memberikan kembali pada umat ini gitu. Karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak itu pula yang Allah berikan gitu. Yang berikan ini dalam arti ya kebahagiaan itu. Makanya sebenarnya soal ayat Quran soal barang siapa yang beri satu akan membalas 7, 10, 70, 700 gitu. Bahkan ada kayak misalnya puasa itu akan dikasih pahala tak terhingga gitu. Iya. Puasa. Karena itu di sisi Allah. Terus sebenarnya jangan diharapkan nikmatnya itu dibalas di dunia ya. Nungguin Nungguin mana nih? Mana balasan? Sengsara ntar di dunia. Ngasih 1000 kan bakal dibalikin. Balikin gak gitu? Iya. Ini transaksi banget sih sama Tuhan itu. Mungkin awalnya bisa, itu boleh-boleh banget kalau awalnya. Tapi kalau udah lama melakukan itu terus menerusan, udah setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kalau masih berharap kayak gitu, itu pasti dia akan jadi putus asa gitu sama rahmat Tuhan. Karena dia nungguin balasan di dunia segera. Bahkan makanya Abdurrahman bin Auf itu heran gitu, kok saya makin kaya, kekayaan saya nambah gitu. Terus dia khawatir
jangan-jangan pahala amal baik saya itu udah dibalas di dunia, disedekahin lagi uangnya gitu kan. Karena dia yakin bahwa kebahagiaan sebenarnya tuh ada di sana gitu. Iya. Terus kayak misalnya hadis bilang Abdurrahman, semua orang mendatangi yaumul akhir tuh dengan berjalan, tapi Abdurrahman bin Auf tuh datang dengan merangkak gitu. Gitu. Gara-gara dengar gitu, disedekahin banyak hal lagi hartanya gitu. Jadi memang kenapa dia merangkak, karena memang banyak yang dihisap gitu. Iya. Tapi justru dengan dia sadar dia semakin akan dihisap dengan setiap kekayaannya, dia mendekatkan itu dan Allah makin senang lagi, dikasih lagi kekayaan lagi gitu maksudnya. Jadi memang maksudnya apa? Iya. Ya dia semakin bahagia dan nggak ada urusan maksudnya dia mau kaya mau miskin. Ya dia udah bahagia saat itu gitu. Karena kekayaan tuh cuma nikmat duniawi yang bisa dapat siapa aja gitu. Makanya Rasul bilang kalau aku bukan mengkhawatirkan umat ini bencana besar di agama dunia ini adalah itu hubud dunia gitu. Bukan saya takut kata Rasul, saya takut ketika dunia sudah mendatangi kalian. Khawatir karena pasti akan berbelok. Banyak orang yang memang ya kita kenal awal tuh ikhlas berkorban untuk Islam gitu. Terus kemudian ketika dia mendapatkan kekuasaan, ketika dia mendapatkan harta lebih gitu, dia mulai bergeser gitu. Karena emang nggak bisa kuat godaan dunianya. Ngeri itu. sih. Ngeri memang ngeri. Udah dunia tuh ditampakkan depan mata, udah dapat, dua lihat dapat. Waduh. Sekarang menyangka aku akan hidup selamanya. Iya. Bener. Gitu. Bagi orang Barat ya, paling gak orang yang percaya itu, ya buat mereka emang tuh surganya gitu. Iya. Ingat aja, dunia itu adalah surga bagi orang kafir, dan bagi mukmin itu penjara. Karena buat kita khamar itu terlarang buat Ini kita. nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Memang penjara buat nafsunya. Tuh harus dicamkan tuh. Yang penjara tuh penjara nafsunya. Memang kita mengontrol nafsu kita, makanya kita puasa gitu. Terus gue udah kaya, kenapa gue harus zakat ngeluarin duit? Itu. Bahkan ada yang sifatnya voluntary. Kalau zakat tuh wajib ya. Orang udah kesel, bahkan dia ambil tarik pajak gitu. Bahkan orang masih diminta untuk sedekah yang sifatnya dengan keinginan sendiri itu. Yang wajib aja nggak mau, apalagi yang sunnah gitu. Ya ya karena nafsunya itu yang nggak mau. Yang itu punya saya gitu. Akan kayak Korun kan bilang, ini kan pasti dimintain zakat untuk bantu untuk umat Nabi Musa. Ini kan saya yang punya. Ini kan karena kecerdasan saya dapat kekayaan ini. Bukan dari Allah kan. Gitu. Enggak pada kuat. Tapi kan ada contoh-contoh yang baik, tadi Abdurrahman bin Auf lah, Utsman bin Affan lah. Gitu. Dan Umar dan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dan banyak sahabat-sahabat itu sebenarnya memang pada satu kondisi mereka miskin, tapi mereka juga kaya juga. Kayak misalnya Umar tuh dia punya sekian ribu, tiap bulannya tuh dia punya kita sebutnya passive income sekarang ya. Gitu. Dari tiap kebunnya tuh banyak gitu. Ali bin Abi Thalib juga punya gitu. Tapi memang Ali bin Abi Thalib pasca kehidupan Rasul ya, ketika Rasul wafat ya, baru Ali bin Thalib tuh maksudnya punya harta gitu. Bukan ketika masih hidup dengan Fatimah itu memang kadang dia miskin gitu. Karena posisi yang berbeda ya, posisi beda. Tapi poinnya baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan, para sahabat tetap dijamin masuk surga karena mereka memang tidak berubah. Keluhuran budinya itu tidak berubah. Akhlaknya itu tetap sama-sama baik. Kita miskin ronta-ronta, kaya sombong. So iye banget itu. Oke. Bang, mungkin last question ya. Kalau ada istilah work life balance, nah ini gimana caranya kita tuh ngebalance ini? Nyimbangin dunia dan akhirat gitu. Agar bisa bahagia gitu. Nah. Ya, tuh. Ya, work life balance itu harusnya kenal dulu bahwa work life balance itu ada di barat. Jadi kenapa disebut balance? Karena kehidupan perkotaan, kehidupan pekerjaan itu berbeda sama kehidupan rumah tangga. Terus karena dia berbeda, dia perlu menyimbangkan keduanya. Karena itu kayak macam dimensi. Jadi mereka nggak ada kesatuannya, nggak ada unity-nya. Makanya banyak kan kita dapati orang kaya hebat, etos kerjanya tinggi, terus dia cerdas gitu, tapi dia nggak cerdas mengatur rumah tangganya. Atau dia cerdas rumah tangganya tapi dia nggak cerdas dalam hal di luar gitu, dia nggak punya kecakapan, dia nggak punya
kecerdasan kayak gitu. Karena karena mereka nggak punya keimanan gitu, yang tidak bisa menempatkan dunia dan akhiratnya. Karena mereka emang dunia aja gitu. Jadi mereka nggak ambil pusing gitu sebenarnya. Buat kita sih pusing karena kita perlu simbang kedua-duanya. Dan ketika disimbang, saya bukan pakai balance gitu. Saya pakai kata porsi. Akhirat itu yang utama. Dunia itu memang belakangnya. Jadi kalau misalnya kita mau bahagia dunia dan akhirat, memang kita emang tujuan utamanya itu akhirat. Dunia memang hanya sebatas jembatan. Nah, sekarang bukan soal balance. Saya udah zikir sekian banyak, saya mau dapat nikmat dunia sekian banyak juga gitu. Dia mau dibalancein gitu. Jadi kayak equilibrium gitu. Kalau di akuntansi itu ya pokoknya dinolin gitu. Di neraca lah. Di neraca sama liabilitas. Iya apa namanya? Kita nggak bisa kayak gitu. Saya ngeliat dari Quran tuh paling baik tuh di surat Al-Qasas ayat 7. Kejarlah dunia, kejarlah akhirat, kenikmatan di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Kata-katanya bagian, soalnya bagian. Dia itu sebenarnya porsi gitu. Jadi ini bukan soal 80% tuh untuk akhirat, 20% untuk dunia. Jangan jatuh ke yang sifatnya matrix. Nah, itu mungkin beberapa orang juga mau bilang kalau apa sih parameter kebahagiaannya Muslim gitu. Kalau disebut parameter, dia ada hitungannya. Iya, ada poin-poin yang harus ada poin-poinnya yang di checklist kan. Tapi itu kan kita bisa ngukur kalau yang sifatnya jasad gitu. Nah, kayak misalnya tadi matrix soal kebahagiaan di barat, soal di Finlandia lah, terus di Nordic, negara-negara Eropa Utara itu, mereka akan secara hitungan tuh benar ini lu bahagia loh. Tapi nyatanya mereka masih mati juga, pengen mati juga gitu. Karena mereka bunuh diri kan, karena mereka penat gitu, jengah gitu dengan kehidupan dunia, dengan kesusahan-kesusahan itu. Ya udah, buat mereka kematian akhirnya adalah sebuah end of misery. Adalah akhir dari kesengsaraan gitu. Buat mereka kematian memang selesai, gue nggak susah lagi pokoknya gitu. Mereka tahu-tahu di akhirat neraka, gue kesusahan lebih parah dan nggak ada obatnya. Maksudnya nggak ada perbaikannya. Tapi kalau di dunia ya kita susah, kita masih mungkin dapat perbaikan lagi kan gitu. Jadi ketika kita fokus pada akhirat dulu, nanti dunia akan mengikuti gitu. Tapi itu memang makomannya yang tinggi ya gitu. Jadi tapi kalau misalnya saran saya tuh buat kawan-kawan yang akhir nonton tuh melihat kayak gimana, fokus sama akhiratnya berarti bahwa setiap dalam tingkah laku kita berniat untuk Allah dan akhirnya tuh untuk Allah. That's it gitu. Kalau di Al-Hikam nih Ibn Athaillah tuh kata, siapa yang memulainya, tanda suksesnya suatu amal itu adalah dia bermula dengan Allah. Karena ketika dia memulai dengan bismillah, ketika dia mulai bahwa ini semua untuk Allah, Allah yang akan membantunya dia, dan di akhirnya dia akan dapat hamdalah. Dia dapat kesusahan, dia bersabar dan dia dapat pahala. Dia dapat nikmat, dia bersyukur dan dapat pahala. Gitu. Jadi porsi itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang praktiknya gimana gitu, ya tambah keimanan aja sebenarnya sih. Itu ilmunya, makanya soal keyakinannya itu. Jadi maksudnya secara zahirnya memang akan kelihatan kayak nggak ada bedanya. Kayak Ojen yang kemarin sama sekarang kayaknya nggak ada bedanya gitu. Tapi siapa yang tahu dengan amal ibadahnya, dengan keimanan, itu dia semakin bahagia dengan dia belajar gitu. Dia kan semakin bahagia dengan ilmu, dengan ibadahnya gitu. Makanya sebenarnya di kita itu tingkat kebahagiaan tuh kita bisa capai semuanya. Karena sifatnya tuh keimanan. Dah tuh basic standar. Keimanan. Udah beriman pada Allah dan hari akhir, terus kita mengafirmasi itu dengan cara kita beragama. Terus bedanya adalah semakin kita belajar, semakin mendalam pengenalan itu. Semakin dalam pengenalan kita terhadap Ma'rifatullah itu, semakin dalam kita mengafirmasi keberadaan akhirat dan kita beramal sesuai itu, semakin bahagia, semakin dalam, semakin gak mau lepas sama kebiasaan ini. Akhirnya keresahan-keresahan itu menjadi hal yang sifatnya ya lewat aja datang, tapi terus itu lepas lagi gitu. Makanya tadi saya bilang bedanya antara Muslim, kebahagiaan Muslim dan Barat adalah Barat tuh tragedi gitu. Mereka nggak tahu kapan akhirnya gitu. Karena mereka pasti nggak akan lepas dari kesengsaraan itu. Cuma kematian yang memutus mereka daripada kesengsaraan. Di kita sadar bahwa dasar utamanya kita itu adalah
kenikmatan Iya. hidup, kenikmatan beragama. Itu udah nikmat paling tinggi gitu. Cuma memang akhirnya, nah ada kenikmatan lagi yang lebih rendah, itu jasmani. Kita perlu makan, kita perlu minum. Itu semua kita bisa dapatkan, tapi apa, dalam level-level yang berbeda gitu. Tapi kan secara basicnya kita bahagia gitu. Iya. Selama kita beriman pada Allah dan kita membuktikan dengan beramal, kita bisa dapat bahagia. Sekarang kalau mau sehari-harinya gimana? Ya sama aja memang. Ya saya tiap hari kerja, tiap hari ketemu anak, tiap hari sholat, tiap hari sedekah. Kalau misalnya tanya apa nambah bahagianya, itu karena itu sifatnya imaterial jiwa gitu. Jiwanya itu yang makan ilmu, bukan makan saya masuk ke sini gitu. Iya. Masa bahagia saya itu sebanyak saya bisa masukkan makanan. Iya. Tuh. Ntar nanti kena ini apa, omongannya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang hidupnya memikirkan apa yang masuk di mulutnya, maka nilai hidupnya itu tidak lebih dari apa yang keluar dari tubuhnya. Iya. Nah, itu ya, saya tiba ingat itu. Oke. Ya maksudnya, makanya apa, kita perlu ingat-ingat ke kekejian duniawi. Kita harus ingat kefanaannya dunia ini, kefanaannya nikmat-nikmatnya ini. Kita senang sama istri itu bisa berapa lama gitu. Kita senang sama anak-anak tuh berapa lama gitu. Kita bisa senang dengan kerjaan kita tuh berapa lama. Kita bisa senang dengan apa yang kita punya, apapun yang kita usahakan di dunia ini bisa berapa lama gitu. Dan ingat bahwa di akhirat kita dapat yang lebih baik dan itu lebih kekal. Jadi waktunya itu lebih panjang. Jadi maksudnya akhirnya saya membabarkan pemahaman bahwa berarti setiap kenikmatan yang saya dapatkan di dunia ini itu saya jadikan contoh. Ini akhirat tuh kayak gini tapi lebih baik. Iya. Benar. Jadi makanya orang berakal tuh, makanya orang cerdas ya kata Rasul ya, dia tahu akhirat itu dan dia sibuk beramal untuk kesana gitu. Jadi ya kalau misalnya gimana caranya supaya kita belajar agama terus kemudian kita dapat bahagian, ya pastikan bahwa belajar agamanya itu sampai kepada pengenalan ini, sampai kepada yang ilmu akidah, ilmu ma'rifatullah tuh lebih tinggi, sampai pada kedalaman pemahaman yang lebih tinggi gitu. Jadi bukan cuma sekedar tahu tata cara sholat, tahu cara ini sholatnya sah atau tidak, terus sedekahnya kayak gimana, tapi makna dalamnya gitu. Jadi maksudnya sama aja, memang sama aja, tapi ilmunya semakin mendalam. Berarti saya mau bahagia kayak gimana bang? Mau beramal harus kayak gimana? Ya sebanyak kamu mau bahagia aja gitu. Kalau nggak mau bahagia ya udah nggak usah beramal. Nggak usah beramal. Oke. Kayak gitu. Keren. Mungkin closingnya dari Ane itu tadi, dari perbincangan yang dari awal sampai dengan sekarang itu yang Ane tangkap bahwa kita tuh nggak akan bisa bahagia kecuali dengan mengikuti Rasul. Betul. Dan cara supaya kita bahagia ya harus dengan agama Islam kayak gitu. Dan kebahagiaan itu dimulai dari keyakinan bahwa keyakinan ini yang nantinya akan nanti itu akan berhubungan sama diri kita yang di alam alastu itu. Tuh. Kayak gitu. Mungkin dari Bang Lanang ada closing statement Bang dari tentang kebahagiaan ini. Bahagian. Gitu. Ya akhirnya balik lagi, coba bisa cek ke episode yang sebelumnya ya. Bahwa tentang Tuhan tuh siapa, karakternya tuh apa, terus siapa Rasul kita, terus akhirnya agama itu seperti apa, sampai akhirnya manusia itu seperti apa, terus akhirnya sampai pada kebahagiaan. Sebenarnya akan kelihatan kok kenapa saya harus belajar sefilosofis itu gitu. Ya simpelnya adalah supaya kita tuh menghindarkan diri kita tuh dari konsep-konsep bahagian yang itu di luar daripada Islam itu. Supaya kita tuh bisa yakin dan kukuh gitu dalam pandangan kita bahwa memang kita nggak harus ngikutin yang macam-macam. Stoa, kebahagiaan, terus kemudian kita akan nyari titik temunya dengan Islam. Nggak usah gitu. Buddha tuh punya sistem asketiknya dia, terus kehidupannya kayak gimana, terus kita perlu ngikutin. Ada kemiripan, tapi itu hanya luarnya aja, nggak kedalamannya. Karena mereka tidak dianggap baik. Bagi kita, kebaikan adalah bermula daripada pengenalan diri pada Tuhan. Dan akhirnya dia akhirnya bertutur kata dan bertingkah laku mengikuti pengenalannya itu. Nah, akhirnya mengikuti pengenalan itu dalam arti adab terhadap Tuhan itu adalah dengan kita memberikan haknya itu pada Tuhan itu. Terus akhirnya kita bisa
memberikan haknya pada Tuhan, dan kita dengan cara beragama akhirnya Allah akhirnya memberi balasan. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Jadi bukan dari diri sendiri. Kayak gitu. Semakin kita belajar agama mendalam, semakin kita sadar bahwa hidup kita sementara, terus kita akan sadar bahwa di akhirat itu akan kehidupannya lebih baik, lebih kekal. Bagi orang berakal, dia akan sadar, dia membandingin antara kenikmatan duniawi sama akhirat tuh akan tahu kayak gimana. Mungkin buat teman-teman mau ngerasain bahagia itu kayak apa, saran saya coba bandingin aja kehidupan dia di dunia sama keabadian di akhirat. Saya selalu bandingin berapa 100 tahun di dunia dan 1000 tahun di akhirat. Coba aja bandingin nikmatan itu kayak apa, sengsaranya kayak apa. Oh, bodoh gitu. Kalau saya tiap kali inget tuh, tiap kali saya sengsara tuh, lu capek ya kayak gini. Tapi kan lebih capek kalau di neraka. Oke, gitu lagi. Benar. Maksudnya ya udah, jadi saya sibuk beramal, dan ya, karena saya emang fokus, saya berusaha menjadi orang cerdas yang dimaksud Rasul itu, berupaya gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman juga bisa kayak gitu sih. Amin. Amin. Thank you banget Bang Lanang atas waktu dan kesempatan dan sharing tentang konsep kebahagiaan dalam Islam. Semua teman-teman bisa menangkap maksud dan apa yang kita bicarain, dan ya semakin meneguhkan dan semakin apa ya, ini kan juga jadi proses belajar kan buat teman-teman kayak gitu kan. Juga semoga bisa mendapatkan kebahagiaan gitu dari video yang ditonton. Oke. Thank you Bang Lanang. Kasih banyak atas waktunya. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, malam, siang di waktu teman-teman menonton. Segitu aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Kok ini goyang ya? Saya pas gini tuh. Oh, itu belum kenceng tuh. Oh, lah. Soalnya saya tadi mau miring tapi kok goyang. Aduh, saya ngeri ya.